Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan pada hari ini untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita yang ajaib, amin, puji Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi hari-hari yang jahat, seperti firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jadi kita harus berjaga-jaga ya, dalam doa tetap berjaga-jaga untuk tetap terus bersama dengan Tuhan kita ya, karena hanya di dalam Tuhan kita dapat melewati semua situasi yang ada saat ini, amin. Biarlah setiap kita boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan, amin, haleluya. Haleluya. Kita akan mulai kebaktian mission pada hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini untuk menyerahkan kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan Tuhan yang bersemayam, dan biarlah Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan yang masih ada bersama dengan kami, menyertai kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Kami serahkan Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang berkuasa di atas segala-galanya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya, tak pernah kecewa untuk selamanya. Amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Very hot. Haleluya. Kabar sukacita di seluruh dunia, telah lahir juru selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja damai,
dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Mari bersorak sambut kedatangannya, Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dia penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dia penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Engkau datang ke dunia jadi manusia, untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kebebasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kebebasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya
mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. 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 Senang selama-lamanya. Oh, haleluya. Sang Juru Selamat umat manusia, Raja segala raja telah datang ke dunia. Sang Juru Selamat, penebus dosa, pembawa damai umat manusia. Keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia. Haleluya, kami bersyukur, kabar sukacita, Immanuel, Tuhan besertaku. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Haleluya Bapa. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa jam-jam pemberitaan firman-Mu. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius ya. Injil Matius pasal Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi hari ini kita mau belajar tentang penginjilan, bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan pesan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga kepada kita pada saat ini yang ada di dalam
akhir zaman ini ya, masa-masa di akhir zaman kita adalah orang-orangnya untuk melanjutkan pemberitaan tentang Injil Kristus ya sampai ke ujung bumi. Jadi di sini ada perikopnya tentang penginjilan ya, penginjilan perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil, itulah perikopnya hari ini yang kita mau belajar sama-sama. Saudara, hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan masa-masa sukar yang pada saat ini ya, dunia sudah tidak semakin baik, dunia sudah semakin kacau balau, tetapi itulah pada tanda-tanda pada akhir zaman yang mana memang firman Tuhan sudah berkata bahwa tanda-tanda akhir zaman seperti yang kita sedang hadapi saat ini. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan berkata kita tidak boleh panik, kita tidak boleh bingung karena itu semua belum kesudahannya. Itu semua harus terjadi dulu. Lalu sesudah itu kedatangan Tuhan, Yesus akan tiba ya pada waktunya Tuhan nanti. Jadi saat ini kita tetap mau sama-sama tetap mau setia kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan kita tetap mau memperhatikan juga sesama kita yang sedang kebingungan pada saat ini. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Begitu banyak kejadian-kejadian pada saat ini ya, di mana-mana ada bencana-bencana alam, juga kejahatan-kejahatan ya, dan juga virus-virus ya di mana-mana. Kita sudah alami semua itu, dan juga sekarang dengan sesuatu yang terjadi di Afghanistan ya, bahwa ini semua juga memang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jadi biarlah kita semua mau tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita harus kuat di dalam Tuhan di saat kita menghadapi masa-masa sukar ya. Karena itu yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi biarlah kita tetap semangat juga ya, dan tetap penuh dengan sukacita, karena hanya lewat sukacita dan semangat maka kita dapat melalui setiap situasi yang ada saat ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai membacakan dari ayat yang ke-16. Jadi hari ini kita mau belajar tentang penginjilan, yaitu pesan amanat agung Tuhan Yesus yang sudah memesan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan juga kepada kita ya di saat ini. Kita harus menjalankan tugas-tugas kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk membawa Injil Tuhan, Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Dan sesudah itu kedatangan Tuhan akan tiba pada waktunya ya. Haleluya. Kita mau bacakan sama-sama dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, amin. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam ya. Jadi ini luar biasa ya, tentang pengabaran Injil. Sangat luar biasa ya, bagaimana Tuhan mau dan Tuhan berpesan kepada kita bahwa kita harus menjalani tentang pemberitaan kabar sukacita, yaitu pemberitaan tentang Injil Kristus ya. Jadi di ayat yang ke-16 kita mau bacakan lagi sama-sama ayat yang ke-16. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu
berangkat ke Galilea. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi ini di ayat yang ke-16 ya. Ya. Jadi di situ Tuhan sudah murid-muridnya ya berangkat ke Galilea ya, yang sudah ditunjukkan kepada mereka. Dan teruskan lagi ke ayat yang ke-17 ya. Ayat 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya, Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Ini ayat yang ke-17 ya. Mereka sudah melihat dia dan menyembahnya ya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di situ dikatakan ya, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ini di ayat 18 ya. Tadi ayat yang ke-17 kita bacakan lagi. Ayat 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi di ayat yang ke-17 ya, ketika mereka melihat dia, mereka menyembah. Maksudnya ketika mereka melihat Tuhan Yesus ya, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi artinya ada beberapa orang di antara mereka yang masih ragu-ragu untuk mempercayai semua itu. Dan di ayat yang ke-18 kita bacakan lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ini Tuhan Yesus berkata kepada mereka di ayat yang ke-18 ya. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi artinya Tuhan mau memberitahukan kepada mereka setelah Tuhan Yesus bangkit ya, bahwa Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa. Segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus oleh Bapa di surga ya. Baik itu kuasa di surga dan di bumi, itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus oleh Bapa di surga. Jadi luar biasa ya, Tuhan Yesus yang sudah memiliki segala kuasa itu ya, di surga dan di bumi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dapat melakukan segala hal, segala sesuatu, karena dia sudah diberikan segala kuasa itu untuk melakukan segala hal, segala sesuatu. Jadi di ayat yang ke-19, Ayat 19, karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa Dan Anak. Dan Roh Kudus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita ya. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-19, kita bacakan lagi ayat yang ke-19. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita saat ini, karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah amanat agung ya kepada murid-muridnya, kepada kita, bahwa perintah ini, perintah amanat agung harus dijalani, harus dilakukan. Jadi saudara dan saya harus melakukan perintah amanat agung ini ya, yang mana kita harus membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai dia kembali ya. Jadi perintah amanat agung harus dijalani, harus dilakukan. Kalau kita memang sudah mendapat panggilan ya, kalau kita memang ada panggilan di bagian penginjilan, maka kita harus melakukannya ya. Jadi Tuhan berkata di ayat yang ke-19 ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, luar biasa
Puji Tuhan ya, ini perintah sang amanat agung kepada kita ya, sungguh ajaib, luar biasa. Dan teruskan lagi ke ayat yang ke-20. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi di ayat yang ke-20 Tuhan Yesus berkata ya, dan ajarlah, bacakan lagi ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan ajarlah mereka tentang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah kita membaptis mereka, kita mengajarkan mereka tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Jadi kita harus membawa mereka, mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Ya, di ayat yang ke-20 Tuhan katakan, dan ajarlah mereka ya tentang segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua ya. Jadi biarlah kita semua mau ingat bahwa ini adalah perintah amanat agung ya, yang mana kita harus membawa Injil Tuhan, Injil Kristus sampai ke ujung bumi ya. Jadi kita harus tetap menjalani, melakukan dengan sukacita, dengan senang hati ya, dengan penuh sukacita untuk melakukan pengabaran Injil ini, untuk membawa kabar sukacita ke seluruh bumi. Artinya sekarang kita tidak bisa pergi kemana-mana karena kita semua sedang menghadapi tinggal di rumah, harus tinggal di rumah ya, tidak boleh kemana-mana. Tetapi Tuhan juga sediakan sosial media, jadi kita semua boleh memberitakan tentang Injil Tuhan, Injil Kristus lewat sosial media. Dan di situ akan banyak orang melihat, menyaksikan, dan mereka mengerti dan mendengarkan. Terlebih-lebih mereka akan mendengarkan tentang Injil Kristus, karena kita sudah menyampaikan pesan amanat agung, yaitu perintah amanat agung untuk membawa Injil Tuhan, Injil Kristus sampai ke ujung bumi lewat sosial media. Jadi kita tidak perlu repot-repot harus kemana-mana. Kita pada saat ini mungkin kalau sudah membaik keadaan ya, situasi sudah membaik, dengan virus-virus yang sudah membaik, mungkin kita bisa pergi ke sesuatu tempat untuk membawa Injil Kristus. Tetapi pada saat ini kita hanya bisa tinggal di rumah dan memberitakan Injil Kristus lewat dari rumah, maksudnya dari rumah lewat sosial media. Jadi biarlah saudara dan saya mau tetap semangat untuk memberitakan kabar Injil, kabar sukacita, berita sukacita ya, yang mana Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Dia mau kita harus meneruskan ya, kabar sukacita itu harus diberitakan, harus disampaikan, diberitahu kepada dunia bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan Dia sudah bangkit pada hari ketiga. Oleh sebab itu kita mendapatkan keselamatan karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan yang kekal. Coba diteruskan lagi ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di ayat yang ke-20 di situ dikatakan ya bahwa ketahuilah, Tuhan bilang bahwa aku menyertai kamu ya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir bahwa karena Tuhan menyertai kita di saat kita memberitakan berita sukacita itu, di saat kita memberitakan Injil Kristus, di saat kita sedang memberitahukan kepada dunia tentang Injil Kristus ya, tentang kabar sukacita, tentang berita sukacita, maka Tuhan menyertai kita. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya memberitakan tentang Injil Kristus, dan selanjutnya Tuhan yang akan bekerja
Ya, karena Tuhan berkata, ya, ketahuilah, di ayat yang ke-20 Tuhan berkata, ketahuilah bahwa Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi di saat kita sedang memberitakan Injil, sesudah itu Tuhan akan kembali. Karena Injil harus diberitakan dulu. Injil harus didengar oleh banyak orang. Injil harus didengar oleh dunia. Ini yang pesan amanat agung, dikatakan ya, bahwa Injil harus diberitakan, harus didengar oleh banyak orang agar mereka boleh menerima keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Dan sesudah itu kedatangan Tuhan akan tiba. Jadi kita harus tetap memberitahukan saudara ya, kepada dunia, kepada setiap orang yang perlu atau harus mendengarkan dan yang belum mendengarkan tentang Injil Kristus. Kita harus menyampaikan, kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa ada pesan amanat agung, bahwa Injil Kristus adalah keselamatan. Injil Kristus adalah keselamatan setiap umat manusia yang mau percaya dan yang mau menerima tentang keselamatan itu. Jadi ini tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ini adalah tugas kita untuk menyampaikan tentang kabar baik itu, tentang berita sukacita itu, tentang pesan amanat agung, perintah sang amanat agung, bahwa Injil Kristus harus diberitakan, Injil Kristus harus disampaikan, harus diberitahukan oleh setiap orang, setiap manusia. Mereka mau terima atau tidak masalah. Yang penting kita harus menyampaikan, kita harus beritakan bahwa ada kabar sukacita, ya, Sang Juru Selamat yang telah datang dan yang akan datang, ya. Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat itu, ya. Dia yang akan datang karena Dia sudah datang dan Dia juga akan datang untuk menghakimi dunia, ya, karena itu sudah menjadi pesan sang amanat agung bahwa kita harus memberitahukan tentang Injil Kristus sebelum Dia kembali, dan sesudah itu Dia akan kembali. Setelah Injil Kristus sudah diberitakan, sudah didengar oleh banyak orang, sudah diterima oleh banyak orang atau tidak diterima oleh banyak orang, tetapi Injil Kristus harus tetap diberitakan. Amin, puji Tuhan. Luar biasa saudara. Ini saya pun sangat diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, ya, karena saya pun diselamatkan oleh Injil Kristus. Saya pun mendapat keselamatan lewat Injil Kristus. Oleh sebab itu saya sangat mengucap syukur bahwa Tuhan yang sudah melayakkan saya walaupun saya tidak layak untuk menerima keselamatan dari Injil Kristus itu, tetapi Tuhan Yesus sudah melayakkan saya untuk menerima keselamatan itu, menerima berita sukacita, menerima tentang Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita manusia mendapatkan penebus dosa umat manusia, Sang Juru Selamat umat manusia yang sudah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma, agar setiap orang, setiap manusia yang mau percaya dan mau menerima, maka mereka akan diselamatkan. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Biarlah kita semua mau belajar sama-sama dan kita semua mau
memahami firman Tuhan dengan benar, dan kita semua mau mengenal Tuhan dengan benar, karena kita harus memahami firman Tuhan dengan benar dan mengenal Tuhan kita dengan benar, agar kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang sangat singkat, ya, biarlah boleh menjadi berkat dan menjadi pegangan hidup kita sampai Tuhan kembali. Karena Tuhan berkata di ayat yang ke-20 bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman, saudara ya. Jadi itu luar biasa, dahsyat, luar biasa, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sudah berjanji Dia akan menyertai kita senantiasa. Dia berkata di situ, senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan, praise God. God is good. Jadi kita semua sangat beruntung kita boleh memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sangat beruntung, saudara. Saudara dan saya sangat beruntung sekali memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Amin. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus mengajar kita dan menuntun kita kepada kebenaran, jalan kebenaran itu. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah luar biasa. Amin. Tuhan Yesus sudah berkata, ya, tidak ada jalan lain, hanya melalui Tuhan Yesus untuk kita boleh masuk ke dalam surga yang kekal. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan untuk kita boleh memperoleh keselamatan itu. Dialah satu-satunya jalan untuk kita boleh masuk ke dalam surga yang kekal. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menyegarkan kita, boleh menguatkan kita, boleh membangkitkan kita, dan boleh menyadarkan kita bahwa kita harus membawa Injil Kristus sampai ke ujung bumi, sampai Tuhan Yesus kembali. Puji Tuhan, amin. Saudara, biarlah kita juga tetap kuat ya di dalam kita menghadapi situasi saat ini ya, dengan keadaan dunia yang sudah semakin tidak membaik lagi ya. Dan memang firman Tuhan sudah berkata bahwa keadaan dunia akan memburuk, akan menjadi buruk ya. Jadi kita harus berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan ya. Karena Tuhan berkata ya bahwa kedatangannya sudah dekat. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk membawa kita kembali, untuk membawa orang-orang kudus untuk hidup bersama Dia di surga yang mulia, di surga yang kekal ya. Dan juga Tuhan Yesus datang kali ini bukan untuk disalib lagi, tetapi Tuhan Yesus datang kali ini untuk menghakimi dunia, untuk menghakimi umat manusia yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hari ini saudara, kita akan berdoa. Ada beberapa pokok doa kita yang harus didoakan, terutama dengan keadaan situasi
di muka bumi ini, ya, begitu banyak anak-anak menjadi korban, begitu banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban karena kejahatan manusia-manusia durhaka. Jadi kita mau sama-sama mendoakan, ya. Kita mau sama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan untuk boleh Tuhan tolong dengan situasi yang ada saat ini. Amin. Kita doakan sama-sama. Yuk kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini, pada malam hari ini Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Bapa, karena kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Karena kami tahu bahwa kami sadari bahwa kami bukan siapa-siapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri Bapa, tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Karena kami tahu kami perlu Tuhan untuk menjadi Tuhan kami, menjadi juru selamat kami, untuk menjadi Tuhan yang benar itu, untuk menjadi Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Kami perlu Tuhan untuk memimpin kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran itu Bapa. Biarlah Tuhan mau tinggal bersama dengan kami untuk menjadi Tuhan kami, untuk menjadi juru selamat kami, untuk menjadi gembala kami, dan untuk menjadi raja kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu pada hari ini. Bapa, hamba-Mu yang tidak mampu untuk berkata-kata, tetapi Tuhan sendiri yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu serahkan semua Bapa. Biarlah Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang meteraikan, dan Tuhan yang sempurnakan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kemurahan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan pada saat ini Bapa, terutama untuk situasi yang ada Bapa di muka bumi ini Bapa, dengan virus-virus yang ada, penularan virus Bapa yang semakin banyak di setiap hari Bapa. Tuhan Yesus, kami datang untuk memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami datang untuk berseru kepada Tuhan Bapa, memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mau ulurkan tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mau campur tangan. Kiranya Tuhan mau berbelas kasihan. Kiranya Tuhan mau bermurah hati Bapa kepada kami umat manusia Bapa, yang sedang menunggu dan menanti-nantikan kedatangan-Mu, yang sedang menunggu pertolongan-Mu, yang sedang menantikan campur tangan Tuhan Bapa untuk keadaan yang ada saat ini, situasi yang ada Bapa di muka bumi ini Bapa. Terutama juga Bapa dengan Afghanistan saat ini Bapa, anak-anak yang sudah menjadi korban Bapa, anak-anak yang tidak bersalah, anak-anak yang tidak mengerti akan apa yang terjadi Bapa saat ini. Mereka tidak pantas Bapa untuk diperlakukan seperti itu Bapa. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mau berbelas kasihan kepada anak-anak ini, anak-anak yang tidak bersalah, yang perlu diperhatikan Bapa, yang perlu ditolong Bapa. Hanya Tuhan yang dapat menolong ya Bapa. Kami tidak dapat berbuat apa-apa dari kejauhan. Kami hanya dapat berdoa Bapa untuk memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh menyelamatkan mereka. Tuhan bawa mereka Bapa, lindungi mereka Bapa, bawa mereka keluar di tempat yang aman Bapa untuk mereka Bapa. Karena mereka hidup dalam ketakutan pada saat ini. Mereka ketakutan Bapa dengan pemerintah yang baru Bapa, yaitu Taliban yang mau menguasai Bapa di sana Bapa. Tuhan, hamba percaya Tuhan akan melindungi anak-anak ini. Kami percaya Tuhan akan menolong
anak-anak ini. Tuhan akan membawa mereka keluar dari tempat itu. Karena di situ sudah tidak nyaman bagi mereka, Bapa. Mereka tidak merasa nyaman lagi hidup di negara itu, Bapa. Karena penuh dengan ancaman-ancaman, Bapa. Tuhan tolong, Bapa. Lindungi mereka. Lindungi anak-anak ini, Bapa. Berikan jalan keluar, Bapa. Untuk mereka boleh mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan perlindungan itu kepada mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan, Bapa, pemerintah negara-negara yang sudah menolong, Bapa, untuk membawa anak-anak keluar dari sana, untuk membawa orang-orang yang tidak bersalah untuk keluar dari sana, Bapa. Biarlah Tuhan tolong mereka, Bapa, pemerintah-pemerintah yang sedang menjalankan tugas mereka, Bapa. Tuhan tolong mereka. Berikan, Bapa, jalan keluarnya, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mau serahkan semua, Bapa, hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai mereka. Tangan Tuhan yang menyertai kami semua, Bapa. Terima kasih, Bapa. Karena Tuhan yang memegang kendali. Dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berkata Tuhan akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu, Bapa, kami mohon pertolongan-Mu untuk all these innocent children. Help them up, Lord. Protect them from this evilness. Bawa mereka keluar, Bapa. Take them out from there, Bapa. Please take them out. Protect them, Bapa. Thank you so much. Bless them, oh Lord. Thank you so much, Bapa. Terima kasih, Bapa. Karena Tuhan yang mendengarkan doa orang-orang yang sedang berseru, meminta tolong, memohon pertolongan-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semua, Bapa. Setiap pokok doa kami hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan, di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami juga mau serahkan, Bapa, bencana-bencana alam yang terjadi di beberapa tempat, Bapa, dengan begitu banyak jiwa yang terhilang. Biarlah Tuhan juga tolong mereka, Bapa. Di beberapa tempat kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita sudah sampai kepada... Nggak bunyi. Tes. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Haleluya.
berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe, stay blessed, stay strong. God bless us all.